Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di sini saya akan menjelaskan lanjutan pedagogis kritis, yaitu di halaman 195, literasi kritis alternatif melawan pendangkalan pembelajaran di sekolah oleh Bambang Wisodo. Siapa sih Bambang Wisodo itu? Bambang Wisodo adalah aktivis pendidikan, mantan wartawan Kompas, dan penggiat literasi kritis yang terlibat dalam berbagai gerakan pendidikan alternatif di Indonesia, termasuk Sanggar Anak Alam di Yogyakarta dan program anti korupsi di sekolah bersama ICW. Masalah utamanya tuh apa sih? Pendangkalan pembelajaran, yaitu nomor 1 ada pembelajaran yang dangkal dan satu arah. Widodo mengkritik praktek pembelajaran di sekolah yang bersifat monolog. Guru berbicara, siswa mendengar dan mencatat, tidak ada ruang untuk dialog. Pertanyaan kritis atau eksplorasi makna pembelajaran menjadi ritual yang dangkal tanpa membangun pemahaman yang sesungguhnya. Lalu nomor 2 ada literasi sekadar bisa membaca secara mekanis. Literasi di sekolah Indonesia ini umumnya hanya dipahami sebagai kemampuan membaca dan menulis secara teknis. Siswa diajarkan membaca huruf, tapi tidak diajarkan membaca dunia, memahami makna di balik teks, konteks sosial dan relasi kuasa yang tersembunyi di dalamnya. Lalu nomor 3 ada kurikulum yang mematikan nalar kritis. Kurikulum yang metodenya pengajarannya yang berlaku lebih hanya mendorong siswa untuk menerima dan menghafal isi buku teks tanpa mempertanyakannya, ini secara tidak patuh pada otoritas, bukan berpikir mandiri. Lalu nomor 4 ada sekolah sebagai alat reproduksi ketidakadilan. Mengikuti pemikiran Paulo Freire, Wisodo menegaskan bahwa pendidikan yang tidak kritis justru melanggengkan ketimpangan sosial, karena siswa dari kelompok marginal tidak diajarkan untuk memahami dan menggugat kondisi penindasan yang mereka alami. Lalu literasi kritis sebagai alternatif bisa membaca kata sekaligus membaca dunia. Merujuk pada Freire, literasi kritis bukan hanya soal memahami teks, tetapi juga memahami realitas sosial di baliknya. Siapa sih yang berkuasa, siapa yang dimarginalkan dan mengapa? Lalu dialog sebagai inti pembelajaran. Pembelajaran yang kritis harus bersifat dialogis, guru dan siswa saling belajar, saling bertanya dan bersama-sama memaknai dunia. Inilah yang disebut Freire sebagai lawan dari pendidikan gaya Bang. Lalu ada teks sebagai pintu masuk kesadaran sosial. Lewat literasi kritis, siswa diajak untuk membedah teks buku pelajaran, berita, iklan. Lalu ada kebijakan dengan pertanyaan siapa yang dibicarakan, untuk kepentingan siapa, apa yang tidak dikatakan. Lalu guru itu sebagai fasilitator, bukan penceramah. Wisodo mendorong perubahan peran guru dari penyampaian informasi menjadi fasilitator kesadaran kritis yang mendampingi siswa menemukan pemahaman mereka sendiri. Lalu di sini tuh ada kesimpulan dari halaman 195 Wisodo. Bagi Bambang Wisodo, literasi kritis bukan sekedar metode pengajaran. Ini adalah sikap dan gerakan untuk melawan pendangkalan pendidikan yang selama ini tuh menghasilkan siswa yang pasif, patuh, dan tidak sadar akan kondisi sosialnya. Literasi kritis adalah jalan menuju pendidikan yang membebaskan. Mungkin cukup sekian dari saya, Ratu Agnia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.